Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan dashboard penjualan dari sebuah kafe. Ini kita bisa lihat langsung ke product contribution to total revenue. Di sini produk paling laris itu adalah es kopi susu. Dengan kontribusinya terhadap penjualan, total penjualan itu 17,46%. Diikuti oleh matcha latte 13,15% dan 12,65%. Dan hal ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen cenderung fokus pada minuman yang basisnya kopi dan susu dibanding produk makanan. Di sini juga ada produk matcha latte ya, yang ini ya masih termasuk minuman tapi bukan kopi gitu ya. Kemudian kita lihat di bawah sini ada weekly total revenue, total penjualan berdasarkan pekan selama ini rentang dari Mei sampai November. Dari sisi pola waktunya, tren pendapatan mingguan ini menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dan tidak menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pola ini mengindikasikan bahwa permintaan bersifat konsisten sepanjang waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek seperti hari tertentu atau kondisi eksternal, sehingga strategi promosi berbasis waktu mingguan dinilai lebih relevan dan bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini kalau tadi weekly total revenue-nya itu masih secara umum ya. Di sini kita bisa coba analisis kira-kira apakah tren penjualan ini dipengaruhi oleh suhu. Nah, di sini kita buat scatter plotnya dan hasilnya terlihat dari konsentrasi titik penjualan itu lebih tinggi pada suhu rata-rata ya yang ada di sini. Suhu Celcius 31, 32 sampai 45 ya, yang paling tinggi. Namun, karena sebaran titik ini cukup lebar, ini menunjukkan bahwa suhu tidak menjadi satu-satunya faktor penentu penjualan. Ya, melainkan ada beberapa variabel lain yang juga berperan, misalnya jenis produk, waktu penjualan, ataupun preferensi konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada branch performance by location, kinerja cabang per wilayah ya. Di sini ada 3 cabang, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Paling tinggi penjualannya itu ada di Makassar. Dan ini em, bisa dilanjutkan analisisnya apakah perlu pendekatan strategi yang tepat atau yang sesuai dengan karakteristik masing-masing cabang. Kemudian di sini ada juga tabel yang menunjukkan cost per menu item atau harga HPP ya, HPP per menu. Dan berdasarkan hasil dan analisis profitabilitasnya, es kopi susu ini merupakan menu yang paling menguntungkan ya, karena volume penjualan tinggi tadi ya, paling tinggi, dan struktur biayanya pun seimbang gitu dengan uh, uh, volume penjualan yang tinggi itu. Sehingga di sini dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk apa ya, rasionalisasi produk untuk produk-produk yang memang volume penjualannya rendah dan HPP-nya pun rendah gitu ya. Dan juga bisa apakah perlu melakukan promosi sehingga volume penjualan itu dapat meningkat. Ini ada sedikit info mengenai bahan yang paling banyak digunakan ya. Paling banyak susu, karena tadi produk paling larisnya itu susu, es kopi susu, jadinya di sini ya produk bahan yang paling sering digunakan ya dua bahan ini. Kemudian ini juga bisa jadi evaluasi, lebih ke apa ya, rekomendasi untuk
mungkin memperpanjang kontrak dengan supplier bahan-bahan tersebut ya. Kemudian untuk mengevaluasi apakah bahan-bahan seperti misalnya adonan croissant gitu ya, butter, telur, pisang itu perlu dipantau stoknya sehingga tidak terlalu menumpuk karena memang untuk produk seperti banana bread gitu ya itu tidak begitu signifikan gitu jalannya. Ya, mungkin itu yang bisa dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.